Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi di channel Gunawan Stories. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal pedagogik umum PCK Pedagogical Content Knowledge, pembahasan TO nomor 11 sampai dengan nomor 15. Nah, bagi teman-teman yang baru join dan belum subscribe dulu ya. Jangan lupa boleh di-share nih ataupun komen di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya dari yang pembahasan sebelumnya, kita ke soal nomor 11. Berdasarkan penerapan teori belajar bermakna dalam pembelajaran fisika, manakah yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses belajar pada peserta didik menurut teori belajar tersebut? Apakah A. Budi membaca dengan tekun petunjuk praktikum rangkaian listrik? B. Budi setelah membaca petunjuk praktikum rangkaian listrik menjadi hafal jenis-jenis rangkaian listrik? C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik? Atau D. Budi setelah membaca buku pelajaran fisika menjadi hafal nama-nama rangkaian listrik? Ataukah E. Budi membaca contoh penyelesaian soal fisika materi rangkaian listrik? Nah, kata kunci di sini adalah teori belajar bermakna. Jadi pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini berarti peserta didik atau siswa ini mengerti, memahami, dan mengetahui manfaat apa yang telah dia pelajari. Kalau di sini kasusnya adalah pelajaran fisika. Jadi mengerti, memahami, atau mengetahui manfaat dari pelajaran belajar fisika. Nah, berarti berdasarkan pengertian tersebut, jawaban A, B, C, D, dan E yang paling sesuai adalah yang C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik, itu ya. Jadi sangat jelas kalau teori bermakna itu adalah mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami, itu kata kuncinya, mengerti dan memahami. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Apabila sebagian besar siswa tidak mencapai ketuntasan belajar minimal untuk materi dinamika kependudukan, maka rekomendasi yang relevan untuk kasus ini yaitu: apakah remedial tentang sekratio dan angka beban ketergantungan? B. Materi dilanjutkan ke piramida penduduk? C. Pengayaan pada materi pertumbuhan penduduk alami? D. Remedial materi dinamika pendudukan? E. Penugasan terstruktur untuk materi berikutnya. Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Insya Allah teman-teman udah pada tahu ya kalau ini tentang remedi gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang belum tuntas, berarti kan dia harus mengikuti remedi gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Remedial materi dinamika kependudukan. Kenapa yang D bukan yang A gitu ya? Karena kalau yang A ini materinya udah beda. Karena yang belum tuntas ini adalah materi tentang dinamika kependudukan, otomatis yang di remedi itu juga materi yang itu gitu ya, gitu. Nah, di sini ada tambahan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang belum tuntas KKM, dia harus mengikuti remedi. Sedangkan siswa yang udah tuntas bagaimana? Nah, siswa yang udah tuntas ini adalah dilakukan dengan pengayaan. Pengayaan ini adalah memperdalam materi atau menambah pendalaman materi untuk siswa. Sedangkan remedi ini untuk perbaikan siswa. Lalu remedi ini apakah soalnya sama? Tentunya untuk remedi maupun pengayaan ini dibuat soal yang berbeda gitu ya. Jadi beda tingkat soalnya, seperti itu. Dan remedi ini harus di materi atau remedi dan pengayaan ini, dua-duanya remedi maupun pengayaan ini harus di materi yang sama. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D, nomor 12. Sekarang nomor 13. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk peresapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik,
Maka, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Rudi adalah apakah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Jadi di sini ada metode project based learning. Nah, langkah pertama dari metode project based learning ini apa? Gitu. Nah, di sini langkah-langkahnya ini yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar dan juga penentuan proyek. Lalu langkah selanjutnya adalah perencanaan langkah, yang ketiga penyusunan jadwal, monitoring proyek, dan yang terakhir evaluasi proses dan hasil proyek gitu ya. Jadi berdasarkan pilihan A, B, C, D ini, langkah awal ini adalah yang A, yaitu menugaskan siswa untuk mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Di sini termasuk dalam hal penentuan pertanyaan mendasar dan awal proyek gitu ya. Jadi sebelum ke proyek apa yang dilakukan, mau melakukan apa, maka harus melakukan pertanyaan mendasar dan mengidentifikasi apa yang akan dilakukan ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, pertanyaan A, B, C, D ini ya. Jadi ini pertanyaan A, B, C ini adalah urut-urutannya gitu ya. Dan A, B, C, D ini udah urut. Urutan pertama ini yang A, urutan kedua ini yang B, urutan ketiga C, keempat ini D, yang kelima ini yang E gitu. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman jeli gitu ya, ini teman-teman ini bisa kok menganalisis pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal ini gitu ya. Jadi tenang aja, jangan khawatir besok untuk soal-soalnya, bagaimana mengerjakan soalnya. Nanti teman-teman bisa kok, kalau bisa memahami dengan baik, insya Allah bisa menganalisis kira-kira jawaban yang tepat itu apa gitu. Selanjutnya nomor 14. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah apakah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, ataukah E. Evaluasi penempatan. Nah ini kalau seperti ini tidak hanya di RPP ya, kalau sekarang kan modelnya modul ajar. Ini pasti ada evaluasi diagnostik, formatif maupun sumatif. Dan kira-kira kalau yang soal yang seperti ini apa ya jawabannya? Di sini adalah menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Mari kita bahas satu persatu ya teman-temannya. Nah, yang formatif ini adalah evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Gitu. Ini yang formatif. Jadi di antaranya nanti ada refleksi, ini juga termasuk evaluasi formatif maupun evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang B ini adalah evaluasi sumatif, tentunya untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Biasanya kalau evaluasi sumatif ini berupa tes akhirnya seperti apa gitu ya. Lalu yang C ini evaluasi selektif. Nah, evaluasi selektif ini adalah untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Misalkan mau ada olimpiade IPA gitu ya, maka ada evaluasi selektif ini. Satu kelas ini mau diambil satu anak ya, di evaluasi atau di selektif terlebih dahulu diambil yang kira-kira paling pandai untuk IPA-nya siapa gitu. Lalu yang D ini evaluasi diagnostik, yaitu untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Biasanya kalau diagnostik ini evaluasi yang dilakukan di awal pembelajaran gitu ya, untuk mengetahui gaya belajar ataupun mengetahui kemampuan awal peserta didik itu melalui evaluasi diagnostik ini. Lalu yang E ini evaluasi penempatan, itu untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Sehingga sangat jelas sekali, sudah jelas ya, sesuai dengan soal, jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang B, yaitu evaluasi sumatif. Bagaimana teman-teman? Insya Allah mudah ya pertanyaan dan soalnya. Semoga bisa mengerjakan dengan baik dan bisa lulus semuanya. Lanjut ke soal nomor 15. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah apakah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, ataukah E. Kontekstual.
Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk memecahkan masalah. Ini sintaknya ini berpikir kreatif, memecahkan masalah, gitu-gitu. Nah, sangat jelas sekali ya. Jadi jawabannya nanti apa? Nah, kita bahas. Kalau role playing ini adalah metode bermain peran, jadi nanti ada drama seperti itu. Ini role playing. Kalau inquiry berbasis eksperimen. Kalau problem solving jelas ya berbasis masalah. Kalau picture and picture ini penggunaan gambar sebagai medianya. Lalu kalau yang kontekstual ini disesuaikan dengan sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi jelas jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah yang C, yaitu problem solving. Kata kuncinya memecahkan masalah yang dihadapi siswa secara realistis gitu. Oke, berarti sudah 5 soal yang kita bahas. Sudah sampai soal ke nomor 15. Untuk soal nomor 16 dan sampai nomor 20 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nih ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum join untuk soal latihan TO gratisnya, boleh join nih di grup Telegram maupun di grup WA kita, gitu ya. Terima kasih semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.